Ya, Santi. pagi. Pagi, Ci Ada Santi. apa? Ada. Ya, Pagi, pagi ya. Ci Santi. Ya, tadi maaf ya, mungkin ada kesalahan teknis, jadi nggak ada suara tadi waktu Mister Pak. Nah, teman-teman, pagi ini gimana kabarnya? Kemarin siapa yang ikut pertemuan dengan Mister Hong? Saya Saya, ikut, Ci. Ci. Ikut, Ci. Tambah semangat ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat ya, teman-teman, kemarin banyak leader-leader yang sudah bertestimoni mengenai perjalanan mereka di Atomi. Teman-teman, mereka bisa, kita juga pasti bisa. Percaya teman-teman, yang penting teman-teman lakukan dengan konsisten. Ya, kerjain terus, kita akan sampai ke tujuan kita. Ya, teman-teman. Nah, pagi ini kita akan kedatangan tamu istimewa, leader kita, upline kita yang dari Jakarta. Ya, sebentar Ko Hendrik akan berbagi pengalamannya, akan berbagi apa yang dia sudah kerjakan di Atomi ini sehingga Ko Hendrik berhasil ya. Walaupun keberhasilan itu mungkin tiap orang beda-beda. Tapi kalau menurut saya dengan dulu Ko Hendrik dan Ciwindi minus sebelum menjalankan Atomi, sekarang sudah berlebih ya, itu sangat kita mau ya teman-teman seperti itu gitu loh. Jadi teman-teman, yuk kita dengerin sharing dari Ko Hendrik ya. Ko Hendrik sudah masuk, Ko Hendrik? Sudah dong. Oke, thank Pagi you. semua. Pagi, Ko Hendrik silakan berbagi cerita buat Bapak Ibu di Favor. Oke, selamat pagi Ibu-ibu, teman-teman semua. Pagi. Ya, Pagi. hari ini udah Pagi, pada Pak. sadar semua ya. Kemarin Pak saya Hendrik. baru tiba di rumah jam 2 pagi. Jadi ya semangat selalu. Oke, teman-teman. Hari ini saya mau berbagi tentang membangun loyalitas konsumen. Nah, di sini apakah ada yang pernah ketika teman-teman dapat satu orang member, lalu setelah itu dia tidak pernah datang lagi ke teman-teman? Apakah ada yang pernah seperti itu? Ada. Ada. Apa banyak? Ini saya nggak ngelihat wajahnya semua ya. Ini pada nggak buka kamera ya, nggak apa-apa ya. Oke, teman-teman gini teman-teman. Dulu saya sering ngalamin begitu saya ketemu satu orang dan orang itu belanja satu produk, setelah itu orang itu nggak mau ketemu lagi sama saya dan mereka hilang begitu saja. Nah, teman-teman, kenapa orang-orang seperti itu hadir di dalam kehidupan kita? Bahkan seringkali orang-orang seperti itu sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari beratomi. Nah, teman-teman, ada satu hal yang mungkin tanpa kita sadari kita sudah melakukan kesalahan, ya. Nah, apakah itu kesalahannya? Teman-teman gini, waktu saya mengalami itu, saya berpikir keras kenapa terjadi seperti itu. Mungkin teman-teman juga ngalamin seperti itu ya. Pertama, saya melihat ada kesalahan yang saya lakukan. Kesalahan yang saya lakukan adalah mindset saya selalu berpikir bahwa ketika saya mau bertemu dengan seorang konsumen atau calon member, itu saya kayak orang nafsu gitu mau makan. Aduh, asik nih. Aduh, dia banyak duit nih. Oh ya, dia bisa belanja ini itu. Jadi di pikiran saya itu selalu ada closing dan closing. Ya, itu hal pertama. Hal kedua yang sering saya lakukan adalah begini. Pernah nggak teman-teman melihat bahwa ketika teman-teman datang atau bertemu dengan seseorang, teman-teman langsung berpikir begini, dia mah nggak punya duit lah. Males gua ngomongnya. Dia mah cuman sekedar security. Buat apa gitu loh. Saya ngomong-ngomong capek-capekin buang-buang waktu. Sebentar. Ya. Jadi teman-teman, apa yang saya lakukan seperti itu sebenarnya sedang membunuh potensi yang ada dalam seseorang itu. Ya. Nah, jadi apa yang saya lakukan?
Pertama, saya menanamkan di pikiran saya bahwa satu konsumen itu sangat berharga. Ya, satu konsumen itu sangat berharga. Jangan pernah meremehkan satu orang yang membeli mungkin satu pak sikat gigi atau mungkin hanya membeli satu pack odol kita. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena gini teman-teman, kita nggak pernah tahu di belakangnya dia ada siapa. Ya, di belakangnya dia ada siapa. Contoh, waktu itu teman saya pernah prospek seorang security. Seorang security di prospek security yang jaga komplek perumahannya dia. Waktu itu saya diajak sama dia dan lalu dia yang prospek, saya hanya melihat saja. Nah, ketika dia lakukan itu, saya melihat satu hal yang sangat-sangat memukul atau menampar pipi saya. Ketika dia closing orang itu dengan hemohim. Kebayang teman-teman, dalam pikiran saya seorang security nggak mungkin beli satu box hemohim. Tapi ketika dia prospek itu, security itu beli satu box hemohim. Ya, dan yang bikin saya tertampar dua kali adalah gini. Ketika dia sudah beli, dia melakukan follow up dan apa yang terjadi di belakangnya itu ada Pak Lurah, ada Pak RT, ada orang-orang ibu-ibu dharma wanita di belakangnya. Dan ini yang membuat saya melihat bahwa oh, ternyata satu konsumen itu sangat berharga sekali. Dan apa yang terjadi? Mereka repeat order, dan mereka juga merekomendasikan kepada teman-teman mereka, dan terjadilah testimoni yang positif sehingga jaringan itu hidup. Ini yang saya pelajari dan saya temukan ya. Lalu apa sih yang jangan pernah ada di pikiran kita? Nah, tanpa kita sadari teman-teman coba nanti cross check sendiri ya. Kita sudah happy ketika orang closing, teman-teman. Ketika kita closing, kita rasanya happy. Ya. Apa yang kita rasakan? Waduh, dia sudah kasih kita KTP loh. Wah, dia sudah belanja loh, walaupun satu kotak sikat gigi atau satu kotak odol. Dia sudah belanja dan saya sudah berhasil. Lalu teman-teman tanpa sadari, teman-teman tidak menemani orang itu sampai akhir. Teman-teman cari orang lagi, sehingga orang itu terbengkalai. Atau teman-teman melihat begini, wah dia ini potensi belanja banyak. Jadi teman-teman tunggu, cari waktu untuk ketemu, dan begitu ketemu teman-teman langsung A, B, C, D, E, F, G, semua produk dikeluarin, dan ketika orang itu belanja, teman-teman berasa happy dan selesai. Teman-teman berasa itu satu pencapaian yang luar biasa. Nah, ini yang dinamakan hit and run. Ya, jadi jangan pernah lakukan hit and run di dalam bisnis Atomi. Karena kenapa teman-teman? Kalau teman-teman melakukan hit and run, teman-teman tidak akan mendapatkan repeat order. Karena di dalam bisnis Atomi, kepuasan pelanggan itu di atas segalanya. Makanya Mr. Park Han-gil memberikan satu garansi. Jika orang itu tidak cocok pakai produk, atau orang itu tidak suka pakai produk, bukan tidak cocok lagi, tidak suka, ya, atau orang itu tidak suka dengan kita, maka dia boleh lo kembalikan barang itu kepada Atomi dan uangnya dikembalikan lagi. Artinya apa teman-teman? Artinya owner kita Mr. Park Han-gil mementingkan kepuasan pelanggan di atas segalanya. Ya, jadi teman-teman jangan hit and run nih, ya. Lalu coba tanamkan di mindset kita. Nah, ini yang paling penting sekali, ya. Apa yang paling penting? Tanamkan di mindset kita. Yang penting hari ini closing.
jangan pernah tanamkan di mindset kita kata-kata ini. Yang penting hari ini closing. Yang penting hari ini closing. Saya harus closing hari ini. Saya harus closing, harus closing. Benar sebenarnya. Kalau kita hari ini harus closing, itu benar. Nggak ada salahnya. Tetapi yang ada adalah kita nggak bisa kontrol pikiran kita. Karena kenapa, teman-teman? Apa yang ada di dalam pikiran kita itu akan mendrill, akan mendorong seluruh organ tubuh kita untuk melakukan hal itu. Nah, ketika kita tanamkan pikiran yang penting hari ini closing, maka gerak-gerik kita akan seperti orang lagi cari mangsa, orang lagi kelaparan. Nah, ketika kita bahasa tubuh kita seperti itu, otomatis lawan bicara kita atau calon member kita akan merasakan satu aura yang berasa gini, ini orang ini mau jualan nih, ini orang ini mau ini. Aduh, kejebak gua ketemu sama dia. Ya, ini terjadi loh teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir bahwa dia nggak tahu apa yang kita mau lakukan, kita kan cuma mau ngobrol-ngobrol aja. Nah, ini kamuflase sebenarnya. Mau ngobrol-ngobrol, tapi di dalam pikirannya, di dalam hati kita itu, kita mau kayak, gua closing nih, gua mesti closing, gua mesti closing. Jadi aura itu bisa kebaca sama orang. Ya. Lalu yang berikutnya apa? Stop. Yang ada di mindset kita harus di stop nih. Pernah nggak teman-teman? Nah, ini saya ditegur. Nah, ini ya. Saya ngaku dosa nih, teman-teman. Dulu saya ditegur sama Pak Joni Kasidi. Kenapa? Waktu saya ditelepon, saya lagi nunggu di mall, saya lagi nunggu teman saya datang, terus saya ditelepon sama Joni Kasidi. Kok lagi apa kok? Ini Pak Jon, lagi nunggu mangsa. Mangsanya sebentar lagi datang. Waduh, saya langsung diomelin, bukan diomelin, maksudnya saya ditegur. Dia bilang begini, kok nggak boleh punya pikiran gitu. Kalau Koko punya pikiran lagi nunggu mangsa, maka sikap hati Koko itu nggak tulus mau bicara atau sama orang. Dan ketika kita nggak tulus, orang di seberang kita itu akan berasa bahwa kita lagi mau dimangsa sama Koko. Cep. Waktu dia ngomong seperti itu, saya langsung diam 1000 bahasa, saya langsung berpikir keras, dan akhirnya saya bilang gini, ya, benar. Dan benar aja teman-teman, ketika teman saya datang, langsung dia tanya, lu mau nawarin apa? Asuransi, MLM, atau minjem duit? Saya langsung slip down. Nah, ketika orang itu berlaku seperti itu ke saya langsung, oh enggak, kita ngobrol aja, kita udah lama ketemu. Dan ketika pulang, mental kita langsung turun. Down. Nah, jangan teman-teman berasa begini loh. Aduh, saya ditolak orang nggak mau MLM, susah jalanin atomi lah, inilah, itulah, semua pada nolak. Sebenarnya bukan nolak, teman-teman. Kesalahan itu dibuat oleh kita. Mungkin ya, teman-teman belum ada yang ngajarin, belum ada yang ngasih pengalaman seperti ini, belum ada yang ngasih tahu gitu. Tapi hari ini teman-teman, ketika teman-teman dengar hari ini sharing saya, teman-teman pasti akan berubah cara pikirnya. Kenapa? Kalau teman-teman berubah cara pikirnya, kalau teman-teman punya hati ingin berbagi kepada orang lain, percayalah, bicara atomi itu gampang teman-teman. Closing itu happy pasti teman-teman. Ya. Nah, lalu bagaimana cara kita merubah mindset itu? Nah, teman-teman harus menanamkan satu kata-kata positif di dalam pikiran kita bahwa gini, ketika teman-teman mau ketemu sama orang, teman-teman harus berdoa seperti ini. Bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi jawaban dari doa?
orang itu ketika kita bertemu. Contoh, saya mau ketemu sama Ibu Santi. Misalnya saya mau ketemu sama Ibu Santi. Kan kita nggak tahu background dia apa. Kan kita nggak tahu dia butuh apa. Berdoalah di dalam hati. Ya Tuhan, jadikan saya saluran berkat untuk Ibu Santi. Ketika kita bertemu, tolong Tuhan, jadikan saya sebagai jawaban doa dari Ibu Santi. Coba teman-teman, kalau teman-teman lakukan itu, ketika teman-teman datang ke Ibu Santi, tentunya nih, respon daripada diri kita sendiri, respon daripada tubuh kita itu akan duduk depan Bu Santi, dan kita lebih banyak mendengar daripada kita nyerocos. Betul, Bu Santi? Bu Santi lagi serius. Ya. Jadi teman-teman, ketika kita punya hati yang baik, kita punya hati yang mau mendengarkan, maka kita akan bisa menjadi jawaban doa untuk orang itu. Ya. Teman-teman, orang itu ketika lawan bicara kita datang, kita ngobrol sejenak, pembukaan, lalu dia cerita, kita dengerin aja. Iya Bu, gimana Bu? Oh iya Pak, saya begini-begini, anak saya begini-begini. Aduh Pak, suami saya Pak, itu udah nggak bisa kerja Pak. Kenapa Bu? Itu Pak, dia ada sakit, diabetes, begini-begini, jalan aja susah. Nah, ketika orang itu bercerita, teman-teman pasti punya jawaban untuk mereka. Setuju nggak? Setuju ya? Nah, inilah yang harus ditanamkan di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita. Ya, jangan yang ditanamkan dalam hati kita duit. Memang kita butuh duit, teman-teman. Tetapi bagaimana caranya supaya kita menjadi berkat untuk orang lain, dan berkat itu atau doa itu akan berbalik sendiri ke kita. Ya, ini penting loh. Ya, nah, ini langkah yang paling orang lupakan. Teman-teman, saya mau membagi rahasia, namanya rahasia 247. Ada yang pernah tahu rahasia 247? Coba ketik. Saya mau lihat nih. Ketikannya ada nggak ya yang udah tahu ya? Sebentar. Ada yang tahu rahasia 247? Tahu. Oh, Freddy. Oh, Pak Freddy mah curang ini mah. Dia sudah private sama saya dia. Belum. Ada yang mau tahu? Kalau mau tahu, ketik mau tahu. Ayo. Oke. Nah, teman-teman gini. Banyak orang-orang, Pak Freddy sambil jalan, dia sambil ketawa-ketawa itu ya. Pak Freddy mau kemana, Pak? Nah, teman-teman, rahasia 247 itu sebenarnya simple, teman. Ya, rahasia 247 itu adalah rahasia follow up. Oke, nah caranya gimana teman-teman? Ketika teman-teman sudah closing, orang itu sudah beli produk, lalu terapkan rahasia 247 ini. Rumus 247 ini. Apa itu sih rumus 247? Oke, ketika teman-teman calon atau member teman-teman belanja, member baru ya, belanja. Begitu dia closing, setelah closing, teman-teman ngobrol seperti biasa saja. Ngobrol seperti biasa. Ya. Nah, setelah itu kan kita pulang tuh. Habis ketemu kita pulang, kita sudah closing dong, happy dong kita dong. Nah, biasanya kalau hit and run setelah happy sudah selesai. Tapi kalau teman-teman pakai rahasia 247 ini atau rumus 247 ini, teman-teman harus lakukan ini. Hari kedua. Nah, ini boleh catat ya. Hari kedua, teman-teman telepon ke dia. Halo, misalnya, halo Pak Freddy, gimana kabarnya Pak pagi ini Pak? Sehat? Oh sehat. Pak Freddy, saya pakai namanya Pak ya, karena saya cuma melihat wajahnya Pak Freddy saja di layar saya nih. Gimana Pak Freddy, sehat? Sehat. Oh iya, by the way, barangnya sudah tiba belum? Pesanan Atomi? Oh sudah tiba Pak. Barangnya sudah tiba, pesanan Atomi sudah ada datang. Nah, lalu tanya gini teman-teman, karena ini satu poin yang paling penting. Gimana Pak?
Pak, udah lihat kemasannya Pak Freddy. Bagus ya Pak. Dibungkus pakai kotak. Kotaknya itu double layer. Lalu ada plastik di luarnya. Setelah Bapak buka kan ada bubble wrap-nya ya Pak. Oh iya benar. Ah, ini Pak standar dari Korea Pak. Barang kita dikemas enggak asal-asal Pak. Tapi memang benar-benar diperhatikan kualitas untuk sampai ke produk itu dalam kondisi baik Pak. Ya. Oh iya, Pak. Benar, Pak. Wih, saya takjub banget loh kata Pak Freddy gitu ya. Oke, Pak. Kalau gitu, Pak. Silakan Bapak coba ya, Pak. Oke, tutup teleponnya. Jangan kebanyakan ngomong lagi, teman-teman. Karena kalau kebanyakan ngomong lagi, nanti jadi blunder. Ya. Udah. Oke, Pak. Kalau gitu, Pak. Selamat beraktivitas, Pak Freddy. Tutup teleponnya. Oke. Nah, setelah tutup, udah teman-teman. Karena gini, teman-teman. Kalau kita setiap hari telepon Pak Freddy, kita akan jadi seorang pengganggu di dalam hidupnya dia. Ya, nggak boleh. Bukan nggak boleh gimana, tapi jangan kita jadi orang yang tidak menyenangkan. Kita harus menjadi orang yang menyenangkan. Lalu, setelah itu apa yang kita lakukan? Masuk ke poin 4. Tadi kan 2. 2 hari setelah pesan kita telepon, artinya barang sudah tiba. Lalu hari keempatnya, 2 hari lagi nih, ya kan? Berarti hari keempat dari pesan barang pertama, nyampe 2 hari telepon, nyampe lagi 2 hari lagi kita telepon lagi. Halo Pak Freddy, apa kabar Pak pagi ini? Sehat Pak? Luar biasa sehat. Gimana Pak produk pasta giginya Pak? Sudah dipakai Pak? Oh sudah, enak loh pasta giginya ini ya. Tapi kok busanya nggak ada ya? Nah, busanya kurang ya, tidak seperti pasta gigi biasa ya. Nah, teman-teman harus bisa menjelaskan. Kenapa busanya nggak banyak? Pak, iya Pak, karena ini semua herbal Pak. Jadi memang busanya nggak banyak Pak. Nah ini kembali lagi kepada pengetahuan produk. Saya nggak bahas pengetahuan produknya ya hari ini ya. Tapi teman-teman harus menguasai penguasaan produk. Benar-benar itu harus kuasai. Makanya di Atomi pakai produk, pakai produk, pakai produk. Supaya teman-teman punya cerita untuk calon member kita ya. Saya lanjut ya. Nah bagaimana Pak Freddy? Oh iya enak loh begini gini gini. Wah, luar biasa, Pak. Iya loh, ini enak banget deh. Oke, Pak, kalau gitu Pak, selamat menikmati ya, Pak. Hari keempat sudah lewat. Ya, teman-teman ya. Lalu berikutnya adalah hari ketujuh. Hari ketujuh, teman-teman mesti ngapain nih? Telepon lagi, teman-teman. Pak, gimana Pak Freddy setelah seminggu ini setelah beberapa hari ini pakai produk Atomi? Karena di hari keempat Pak Freddy sudah suka dengan produk Atomi, maka di hari ketujuh dia akan cerita pengalaman pakai produk Atomi. Oh iya loh Pak Hendrik loh, ini ya saya pikir-pikir ya, kok setelah pakai pasta gigi ini ya, kok gusi saya nggak berdarah lagi ya? Kok rasanya tuh bau mulut saya hilang ya? Kok rasanya ini seperti ini ya, seperti itu ya, seperti ini. Hanya kebaikan yang keluar. Nah, ini kata kuncinya teman-teman. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah, Pak, ayo buat testimoni, Pak. Nah, karena teman-teman sudah mendengar testimoni dari Pak Freddy, teman-teman dorong Pak Freddy untuk buat testimoni. Nah, biasanya kalau member baru disuruh buat testimoni, mau atau enggak? Susah atau enggak? Coba jawab. Ada yang bisa jawab? Pak. Kenapa? Gampang sih biasanya. Gampang, Pak. Gampang. Ada yang gampang, ada yang susah. Ya. Nah, saya juga ketemu. Rata-rata kalau saya ketemu, pada nggak mau buat testimoni. Ah, ngapain lah testimoni lah. Udahlah, nggak usah lah. Odol doang gitu. Lalu saya bilang sama Pak Freddy, Pak Freddy saya izin ya, saya buatkan testimoni ya. Nah, lalu teman-teman saya buatkan testimoni Pak Freddy begini. Di awal mula pakai begini, gini. Tapi setelah ini bikin namanya cerita testimoni. Setelah itu kita kasih ke Pak Freddy. Pak Freddy, kira-kira testimoninya kalau begini oke nggak? Pak Freddy baca karena memang itu pengalaman hidup dia, maka dia bilang begini. Oh, nggak begini Pak Hendrik. Ini di hari kesini, sini. Nah, dia akan bantu koreksi itu kalau ada kesalahan. Artinya, dia setuju untuk lakukan itu. Ya. Setelah setuju, Pak Freddy mohon izin ya, saya posting di WhatsApp status saya ya. Atau Pak Freddy
mau posting juga di WhatsApp status juga boleh, Pak. Ya, jadi kalau misalnya dia nggak mau posting di WhatsApp status, artinya dia lagi belum mau dipromosikan. Tapi ketika dia sendiri mau posting di WhatsApp status, nah itu artinya calon-calon builder kalian. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia posting akan banyak pertanyaan orang-orang ke dia dan dia otomatis bisa menjalankan bisnis atau ya. Nah, kalau dia nggak mau, nggak apa-apa, teman-teman. Kita minta izin kita yang posting di WhatsApp status kita, saya tutup namanya Pak Freddy ya. Pak Freddy saya tutup namanya ya. Saya posting di WhatsApp status saya posting di sosmed saya, ketika orang tanya ke saya, dan nah ini mesti dengar ya. Ketika orang tanya ke saya dan ada chatnya, maka saya screenshot chat itu, saya kirim ke Pak Freddy, saya bilang begini, Pak Freddy, luar biasa loh Pak Freddy. Ternyata testimoninya Pak Freddy sudah menjadi berkat untuk orang lain. Ya, dan orang lain mau belanja loh Pak. Loh, Pak Freddy langsung bilang, ih, hebat juga ya. Terus apa manfaatnya? Nah, ini ada bisnisnya Pak. Nah, dari situlah kita baru masuk yang namanya marketing plan. Nah, hari ini kita nggak masuk sampai ke sana. Ya teman-teman ya. Ini hari ini saya cuma mau membagikan teknik 247. Ya, teman-teman hari ini coba tanamkan di dalam pikiran kita. Satu, poin yang paling penting adalah apa? Tanamkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita bahwa kita harus menjadi berkat atau harus menjadi saluran doa untuk bukan saluran, jawaban doa untuk calon member kita. Itu nomor satu yang paling penting. Setelah itu, yang lain akan mengikuti. Ya, oke, sharing saya sampai di sini saja, Bu Santi. Ya, oke. Terima kasih, Ko Hendrik. Salam buat Ciwindi. Nah, Ya, teman-teman, coba Oke, chat, tulis di chat dapat apa dari sharing Ko Hendrik ini. Ayo, kita belajar menuliskan lagi apa yang kita dengar. Coba menulis. siapa yang bisa tulis? Ayo, teman-teman. 247, oke benar. Yang lain mana yang lain? Oh, Iya, ada yang dirangkum loh. Ibu Nini iya, sudah rangkum nih. iya 247 benar. Nah, Bapak Ibu, Ko Hendrik ini suaminya Ciwindi ya, mungkin sebagian dari Fever tahu ya. Beliau adalah upline kita, leader kita yang sudah menjalankan Atomi sebelum kita jalankan. Sudah mendapat hasilnya ya kok ya, dari minus sampai sekarang. Puji Puji Tuhan, Tuhan kasih Tuhan. lebih ya kok ya. Puji Jadi, Tuhan. nah anak-anak Ko Hendrik ini juga semuanya di Atomi Bapak Ibu. Ya, jadi yuk kita nggak usah ragu lagi, kita nggak usah pikir apa-apa lagi. Sudah banyak orang-orang yang kita kenal terbukti sudah mendapatkan uang dari Atomi. Yang dari nggak punya rumah bisa beli rumah, nggak punya mobil bisa punya mobil. Banyak teman-teman ya. Nah teman-teman kita semua punya impian. Teman-teman yuk kita wujudkan impian kita melalui Atomi. Pasti bisa. Teman-teman jangan berhenti kalau lagi capek tinggal telepon upline, keluarin semua unek-unek kita. Dapat booster, datang ke pertemuan, nanti kita akan semangat lagi. Ya teman-teman, jadi nggak ada pilihan teman-teman. Kalau saya udah memutuskan saya akan full time di Atomi, dan buat saya nggak punya pilihan lagi dengan usia saya sekarang ini mau dapat income dari mana. Ya kan, mau berusaha juga sekarang yang punya modal besar tuh banyak banget. Jadi yuk tetap aja di Atomi, teman-teman tetap di kendaraan yang Mr. Park udah siapin. Ya, kita sama-sama berhasil, kita sama-sama maju bersama-sama ya. Favor ini sudah membuktikan ya, Ko Hendrik ya, kedengeran ya Ya. di mana-mana ya. Hmm. Kemarin kalau datang ke pertemuan Mr. Park itu udah kayak ODS, Bapak Ibu, benar-benar. Oke, sekian ya. Ko Hendrik boleh mimpin kita doa ya. Boleh. Yuk Ya, kita teman-teman kita berdoa. doa biar Ko Hendrik yang pimpin ya. Ya, Silakan hari ini Ko. kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari ini kita belajar satu hal ya Tuhan, menjadi orang yang menyenangkan. Bukan soal strategi Tuhan, tetapi kami mau menjadi jawaban doa bagi calon-calon member kita yang kita temukan. Tuhan berikan hati
hati yang tulus, berikan pikiran yang jernih ketika kita bertemu dengan calon member. Sehingga apa? Sehingga calon member kita ketika bertemu kepada kita, dia merasa nyaman, merasa adem, dan merasa diayomi oleh kita. Dan orang-orang yang sudah menjadi member, dia berasa mempunyai keluarga di dalam Atomi ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah hari ini menjadi awal di mana kita boleh melakukan bisnis kita, Atomi ini. Terima kasih. Amin. Oke, terima Terima kasih kasih, ya, Bu Pak Hendri. Hendrik ya. Terima Sehat-sehat kasih. selalu. Sampai Sampai ketemu Sampai. teman-teman besok. Thank you, Sampai Pak ketemu Hendrik. besok Ada ya. Jum, kita mau ke Esa. Ya, Kasih besok ada Jum. Cisanti. Dah. Bye. Bye.